Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nura Fariski Pratama dan selamat datang kembali di channel saya. Pada video kali ini kita masih membahas tentang seputar dunia MTCNA ya teman-teman. Nah, untuk materi yang akan kita bahas, di sini kita akan membahas tentang eh, firewall address list. Nah, untuk firewall address list ini, dia itu masih satu materi dengan materi firewall filter kemarin ya teman-teman. Contohnya ini dia itu seperti cabangnya. Jadi untuk materi firewall address list ini dia masih ada kaitannya sedikit dengan materi firewall filter kemarin. Nah, untuk submateri pada materi ini itu ada tentang konsep address list, lalu ada address list untuk firewall filter, dan yang terakhir itu ada address list untuk firewall NAT. Nah, jadi langsung saja kita ke konsep address listnya ya teman-teman. Konsep address list. Address list biasanya digunakan pada firewall, terutama di mikrotik, untuk mengelompokkan alamat IP ke dalam satu daftar agar lebih mudah dikelola dalam aturan yaitu rules. Jadi, daripada menulis IP satu persatu di setiap rule, kita cukup memasukkan IP tersebut ke dalam address list, lalu memanggil nama use-nya di firewall. Secara konsep, address list itu seperti buku daftar IP. Misalnya, kamu punya banyak IP yang ingin diblokir. Daripada membuat banyak rule, kamu cukup buat satu address list bernama blokir. Lalu semua IP yang ingin diblokir dimasukkan ke situ. Setelah itu, cukup buat satu rule firewall yang membaca address list tersebut. Nah, jadi untuk address list ini, dia seperti grup ya teman-teman. Jadi, banyaknya, misalkan si IP itu sebagai user. Nah, banyaknya user dikumpulkan dalam satu grup dan kita tinggal menamai grup tersebut misalkan diblokir. Nah, itu berarti kelompok yang akan kita blokir nantinya. Cara kerjanya itu sederhana. Saat paket data masuk atau keluar, firewall akan mengecek apakah IP sumber yaitu SRC address atau tujuan DST address termasuk dalam address list tertentu. Jika iya, maka rule yang sesuai akan dijalankan, misalnya di drop, di accept, atau di mark. Address list juga bisa bersifat dinamis, artinya IP bisa masuk otomatis ke dalam daftar berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, jika ada IP yang mencoba login, gagal berkali-kali, firewall bisa langsung memasukkan IP tersebut ke address list, yaitu blacklist. Untuk sementara waktu pakai timeout, ini sering dipakai untuk keamanan jaringan. Secara umum, fungsi utama address list adalah 1. Mempermudah manajemen banyaknya IP. Kedua, membuat konfigurasi firewall lebih rapi. Ketiga, yaitu menghemat jumlah rule. Dan yang keempat, mendukung sistem keamanan dinamis, yaitu auto blacklist. Nah, untuk submateri kedua yaitu address list untuk firewall filter. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di mana materi address list ini dia masih ada sangkut pautnya dengan si firewall filter kemarin. Nah, dalam MikroTik Router OS, firewall filter berfungsi untuk memfilter atau mengizinkan atau memblokir paket data yang masuk, keluar, atau melewati router. Sementara, address list digunakan sebagai acuan referensi IP mana saja yang akan dikenai aturan tersebut. Nah, jadi misalkan guys, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa address list ini itu dia adalah suatu kelompok. Nah, dengan adanya firewall filter ini dan address list ini, dia bisa disatukan ya teman-teman. Jadi untuk kan jika kita membuat rule, pasti itu akan terlalu banyak jika kita membuat rule-nya itu untuk satu persatu IP. Nah, jadi disediakanlah address list ini untuk membantu si firewall filter dalam memblokir atau memasukkan atau memberi izin IP tersebut. Nah, fungsi utamanya itu ada memblokir banyak IP sekaligus tanpa buat rule satu persatu, lalu membuat whitelist dan blacklist, izin atau larangan akses, mempermudah manajemen rule firewall,
dan juga dia bisa dinamis, yaitu IP bisa masuk otomatis ke list saat terdeteksi. Nah, lalu untuk submateri ketiga itu ada yang namanya address list untuk NAT. Di Mikrotik, router OS, NAT berfungsi untuk mengubah alamat IP, biasanya dari IP private ke IP public, atau sebaliknya. Sedangkan address list dipakai sebagai daftar IP yang menjadi target aturan NAT tersebut. Fungsi utamanya itu adalah mengatur NAT hanya untuk IP tertentu saja, lalu memisahkan perlakuan NAT berdasarkan kelompok, misalnya siswa, server, admin. Lalu ada mempermudah konfigurasi tanpa harus menulis banyak rule. Dan yang terakhir itu bisa digunakan untuk bypass NAT, yaitu tidak semua IP di NAT. Nah, jadi teman-teman langsung saja kita ke prakteknya, di mana di sini kan saya sudah menyiapkan topologinya. Kebetulan ini topologi baru berbeda dengan si firewall yang kemarin ya teman-teman. Nah, di sini untuk topologinya, kan jika kemarin kita menggunakan IP untuk kliennya itu IP DHCP ya teman-teman, tapi di sini saya ingin menggunakan IP statik. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kalian ketik IP, lalu kalian ketik IP yang ingin kalian tambahkan. Misalkan saya di sini ingin menambahkan 192.168.88.41. Jangan lupa kalian tambahkan si prefiksnya ya teman-teman, yaitu /24. Spasi, lalu kalian tambahkan juga untuk gateway-nya. Berarti jika IP-nya itu 88.41, maka untuk si gateway-nya itu adalah 192.168.88.1/24 dan tinggal enter. Kita tunggu sebentar. Lalu bisa langsung kita ketik show IP. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa si IP-nya ini dia sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal lakukan hal yang sama kepada VPC 4, 5, 6, dan 7. Tadi kan di sini saya menggunakan 41. Nah, berarti di VPC 4-nya ini 42, lalu VPC 5 43, VPC 6 44, dan VPC 7 itu 45. Nah, jadi langsung saja kita ketik ya teman-teman. .88.42/24. Lalu IP gateway-nya show IP. Selanjutnya di VPC 5 IP 192.168.88.43/24 spasi 192.168.88.1/24 enter. Show IP. Nah, di sini sudah terisi. Lalu kita lanjut ke VPC 6 IP 192.168.88.44/24 192.168.88.1/24 show IP. Nah, sekarang kita lanjut ke VPC yang terakhir, yaitu VPC 7. IP 192.168.88.45/24 spasi 192.168.88.1/24 enter.
Lalu kita show IP. Oh, ternyata belum terspasi ya teman-teman. Kita ketik ulang IP 192.168.88.45/24. Gateway-nya 192.168 lalu 88.1/24. Enter. Nah, ini tinggal kita show IP. Nah, oke teman-teman, jadi ini untuk semua VPC-nya itu IP-nya sudah terisi ya teman-teman. Nah, jika sudah, sekarang kita pindah ke Winbox-nya ya teman-teman. Jadi untuk Winbox-nya, kita pindah ke Winbox, lalu kita ke menu IP, dan kita pergi ke Firewall. Nah, di Firewall ini, karena di sini belum ada rules-nya, jadi saya ingin tambahkan saja rules yang kemarin itu bahwa jadi kita buat si address list-nya dulu ya teman-teman. Nah, untuk si address list-nya itu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita mencoba praktik dengan firewall filternya, di sini saya ingin menjelaskan dulu terhadap address list-nya ini tersebut. Nah, jadi kita klik new aja untuk menambahkan address list. Nah, di sini kita tinggal berikan nama saja, misalkan namanya klien bermasalah. Nah, jadi untuk di address list yang ini semua itu adalah klien-klien yang memiliki masalah ya teman-teman, misalkan error atau lain-lain. Nah, jadi untuk address-nya itu kalian di sini saya ingin menambahkan IP random dulu. Jadi tidak menggunakan IP yang tadi. Di sini saya ingin menggunakan IP random di mana 192.168.100.10 sampai misalkan di sini 192.168.100.15. Nah, lalu kita apply dan oke. Nah, jadi untuk si IP yang dari range 10 sampai 15 ini itu adalah IP dengan klien yang bermasalah ya teman-teman. Nah, itu dia pengenalan singkatnya tentang si address list-nya ini. Nah, jadi langsung saja kita ke prakteknya tentang untuk yang filter rules-nya. Di mana di sini kita akan new. Lalu untuk namanya di sini saya untuk kasusnya itu saya ingin mengambil dari contoh kasus satu kemarin, di mana kasus satu kemarin itu hanya beberapa VPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Nah, untuk kasus ini saya akan menggunakan VPC 1 dan juga VPC 3 dan juga VPC 4. Jadi di sini VPC 3 dan VPC 4. Nanti cuma 2 VPC ini yang hanya bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa. Nah, sebenarnya jika dengan jumlah klien yang sedikit seperti ini, kita bisa saja menggunakan langsung si firewall filternya. Cuman di sini kan untuk pengenalan si address list-nya bahwa jika nantinya kita memiliki 100 klien ataupun 50 klien, maka itu akan ribet ya teman-teman bahwa untuk mengaturnya satu-satu. Nah, itu akan kebanyakan rules. Jadi gunanya address list ini untuk mengelompokkan si IP-IP tersebut agar mempermudah dari rules tersebut. Nah, jadi kita di sini langsung namakan saja. Di sini saya namakan untuk akses router. Nah, jadi untuk address-nya bisa langsung kita tambahkan aja. Jadi kan tadi si IP VPC 3 ini kan 192.168.88.41. Nah, untuk VPC 4-nya ini 88.42. Jadi bisa langsung aja kita tambahkan di sini. 192.168
192.168.41, lalu range-nya 192.168.42. Lalu apply dan oke. Nah, jadi si IP yang bisa akses router itu cuma 41 dan 42 ini ya teman-teman, jaraknya dari 41 sampai 42. Nah, jadi langsung saja kita ke filter rules-nya. Kita klik new. Lalu untuk chain-nya, untuk di kasus 1 kemarin kan kita menggunakan chain input ya teman-teman. Nah, jadi input. Terus di SRC address ini, kita nggak perlu isi ya teman-teman, karena jika kita mengisi SRC address ini, itu akan tertuju ke satu klien saja. Jadi hanya satu klien saja yang bisa mengaksesnya. Jadi ini kan kita untuk dua klien ya, jadi kita tidak menggunakan SRC address. Jadi langsung saja kita ke protokol. Untuk portnya itu kita ganti, protokolnya itu kita ganti ke ICMP. Lalu actionnya kita accept. Lalu untuk tambahannya di sini kita ke advance. Lalu kita cari yang namanya IP address list. Oh, sorry, ternyata untuk address listnya itu ada di bagian general ya teman-teman. Ya, langsung saja di sini kita cari yang akses router tadi. Nah, jika sudah, tinggal kita apply, lalu klik OK. Nah, ini sudah ya teman-teman untuk yang diizinkannya. Nah, sekarang kita tinggal memblokirnya. Jadi, kita tinggal lakukan ini saja. Chain-nya kita input. Lalu untuk protokolnya, ICMP lagi. Nah, bedanya di sini kita tambahkan si SRC address-nya itu si IP servernya. Jadi 192.168.88.0 dan jangan lupa /24. Nah, jadi ini dia untuk si IP servernya dan action-nya jangan lupa kita ganti ke drop. Lalu kita apply. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia untuk rules-nya. Jadi bisa langsung kita uji coba saja di Pinet Lab-nya. Kita lihat apakah dia bisa ping router atau tidak untuk VPC 3 VPC 4-nya ini. Jadi ping 192.168.88. Untuk IP-nya itu .0. Oh, .10. Sorry. 10. Lalu kita enter. Dan ternyata di sini bisa ya teman-teman untuk VPC 3-nya. Lalu kita cek di VPC 4. Ping 192.168.88.10 enter. Dan ternyata di VPC 4 juga ini bisa ya teman-teman. Lalu kita coba di VPC 5-nya, apakah dia terblokir atau tidak. Ping 192.168.88.10 dan kita enter. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini dia hasilnya timeout. Berarti itu dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk praktek tentang si address listnya itu untuk mengizinkan beberapa komputer untuk mengakses router. Nah, sekarang kita ke submateri yang ketiga tadi, yaitu di mana menggunakan NAT ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan studi kasus kedua kemarin, yaitu di mana hanya beberapa VPC yang bisa ping internet. Sorry, berarti studi kasus 3 hanya beberapa VPC yang bisa akses internet. Sedangkan sih tidak bisa ya teman-teman. Jadi hanya beberapa VPC yang ingin saya gunakan, yaitu VPC 3 sampai VPC 6. Nah, jadi
si NAT ini kan dia fungsinya untuk menghubungkan klien-klien ke internet ya teman-teman. Jadi langsung saja kita praktekkan di sini. Untuk address list-nya, di sini saya ingin mengubah yang akses aja. Jadi untuk listnya itu kan di sini dari 41 sampai 42. Nah, ini tinggal kita ganti aja sampai 46 itu berarti di VPC 6 itu berarti di 44. Nah, kita apply lalu oke. Di sini untuk NAT-nya kita buka yang ini, double klik aja. Nah, karena saya sebelumnya sudah menyiapkan si NAT-nya ini ya teman-teman. Jadi untuk chain-nya itu dia sudah bawaan dari NAT-nya ini yaitu SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya dia tersatu. Nah, untuk action-nya di sini masquerade. Lalu kita tinggal si SRC address list-nya ini kita tambahkan saja teman-teman. Kita klik yang akses router tadi. Nah, jika sudah, ini tinggal kita apply saja teman-teman. Jadi jangan lupa untuk SRC address dan DSTRC ini dikosongkan. Karena kita tidak akan menggunakan si SRC address ini. Jika kita menambahkan SRC address ini, itu hanya akan membuat satu klien saja atau satu IP saja yang bisa mengakses internetnya. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkannya. Lalu untuk actionnya ini masquerade karena ini untuk action masquerade ini dia semuanya bisa mengakses ke internet. Lalu tinggal kita pencet apply saja dan klik OK. Nah, lalu tinggal kita uji coba saja di NetLab-nya. Di sini kita buka terminalnya. Kita tes di VPC 3 apakah dia bisa ping internet atau tidak. Nah, di sini kita ketik ping 8.8.8.8. Enter. Sebentar. Nah, oke teman-teman. Jadi ini untuk tampilan jadi untuk hasil dari si address list tadi yang untuk NAT tadi. Nah, mohon maaf ini tadi saya skip karena ada sedikit masalah di mana host dari si IP-nya ini dia tidak ketemu ya teman-teman. Nah, jadi mau tidak mau saya harus mengganti IP-nya dengan IP baru dan itu memakan waktu yang
lumayan lama ya teman-teman. Nah, jadi untuk di Winbox-nya itu seperti ini nanti ya teman-teman ya. Kita buka aja di sini. Untuk chain-nya kita menggunakan src-NAT. Lalu untuk src address list-nya kita menggunakan access router yang sudah kita siapkan tadi ya. Kita bisa lihat address list-nya di sini. Di mana si address list-nya ini dia dari range-nya itu 192.168.88.41 sampai IP 192.168.88.44. Nah, kenapa 44? Karena saya ingin menggunakan yang bisa mengakses internet itu hanya di IP 41 sampai 44, di mana yang memilikinya itu adalah VPC 3 sampai VPC 6. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, di mana jika kita coba ping di VPC 3, kita ping ke internet yaitu ping 8.8.8.8 dan enter. Kita bisa lihat di sini dia muncul ya teman-teman. Dia di sini bisa untuk mengakses ke internetnya. Dan kita coba di VPC serupa, di VPC 4 juga ping 8.8. Sebentar. Nah, ping 8.8.8.8 sama dengan enter ya tadi teman-teman. Di sini dia bisa ya teman-teman. Nah, sudah. Lalu kita cek di VPC 5, dia seharusnya juga bisa untuk akses ke internet. Kita ping 8.8.8.8 enter. Dan juga kita lihat dia bisa. Nah, di VPC 6 kita cek juga dia bisa ya teman-teman. Karena sebelumnya juga saya sudah tes. Nah, bisa kita lihat di sini bisa ya seperti yang di atas ini. Nah, karena si VPC 3 dan VPC 6 sampai VPC 6 itu yaitu tadi memiliki range tersebut, di mana VPC 3 ini dari range IP-nya yaitu 41, dan di VPC 6 ini dia range-nya si IP-nya ini 44. Nah, bisa kita lihat di sini dia 44 ya teman-teman. Jadi dengan address list tadi dari range IP 41 sampai range 44 itu dia pasti akan bisa mengakses si internet. Sedangkan di VPC 7 kita bisa lihat IP-nya di sini dia adalah 192.168.88.45. Nah, itu berarti dia tidak akan bisa mengakses si internetnya. Jadi bisa kita lihat di sini ping 8888 enter. Nah, bisa kita lihat bahwa dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, tadi itu untuk si address list-nya ya teman-teman. Dan untuk si NAT-nya lagi, tadi settingannya itu masih ada yang belum, dimana protokolnya itu kita menggunakan ICMP. Lalu untuk si out interface-nya itu kita menggunakan Ether 1 ya teman-teman. Karena si Ether 1 ini dia yang terhubung ke si internet. Dan untuk action-nya kita menggunakan Masquerade. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila pada video kali ini teramat banyak kesalahan. Maklumi karena saya masih belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.